Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah, tetap orang berkata harta Qarun. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Empat karakter perempuan tempatnya neraka. Ya, ini bini kita sampaikan. 4 perempuan kata Nabi tempatnya neraka. 1, imra'atun badhiyatul lisani, mulutnya jelek. Imra'atun badhiyatul lisani ala zaujiha, omongannya jelek kepada suaminya. In ghaba anhu lam yahsun nafsaha, kalau suaminya lagi nggak ada, nggak bisa jaga diri. Wa in hadara adathu bilisaniha, kalau suaminya lagi ada, habis tuh suami diocehin. Kalau suami nggak ada, dia nggak bisa jaga diri. Boleh jadi dia buka aibnya, nggak bisa jaga diri dengan auratnya. Kalau suaminya lagi ada, diceramain mulu. Ceramain apa nih maksudnya? Kalau lagi ada suaminya diocehin terus, macam-macam kata ulama. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Asakir dan Ibnu Adi, Rasul bersabda, "Idza galatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka gattu faqad habata 'amalu." Kalau bini bilang suami nih, ana enggak pernah ngelihat kebaikan sedikit pun dari ente. Ini maksud ocehan yang enggak enak nih. Ana enggak pernah lihat ente sebagai suami ana nih ada kebaikan sedikit aja muncul dari ente. Ini kalau perempuan bini ngomong begitu, habis semua amalnya kata Rasulullah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Rasul pernah bersabda, ayyuma imra'atan sa'alat min zawjiha tolak min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Kata Nabi dalam hadis, bini, ya istri kita nih, siapapun perempuan yang jadi istri, kalau minta talak sama suaminya, minta cerai sama suaminya tanpa sebab, maka perempuan itu tidak akan cium bau surganya Allah. Ini satu yang pertama tadi, badhiyatul lisan, imra'atun badhiyatul lisan. Yang kedua, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutikuhu. Bini tuntut suami dengan tuntutan yang suami nggak mampu. Ayo pak, beli mobil, biasa pakai sepeda ontel. Kata suaminya, tar dulu neng, saya belum gajian. Ya kalaupun gajian juga paling bisa beli motor, kita kudu kumpulin dulu. Oh nggak bisa, pokoknya naik mobil. Nah, ini menurut sesuatu yang suami tidak mampu, tempatnya neraka. Yang ketiga kata Nabi, imra'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitihi mutabahrijatan. Yang ketiga, bini yang nggak bisa nutupin auratnya dari pandangan laki-laki luar. Kalau pakai baju setengah telanjang. Hati-hati saudara kalau punya anak perempuan, perhatiin. Kalau saudara punya anak perempuan lebih berat daripada saudara punya anak laki-laki. Kenapa? Karena gara-gara itu anak kalau kita tidak didik sebaik-baiknya, mestinya kita di sorga, malah masuk neraka. Makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Imra'atun laisa laha illal akla wasyurba wan nauma
walaysa laha ragbatun fi salati wala fi ta'atillahi wala fi ta'ati rasulih wala fi ta'ati zaujih. Kata Nabi yang keempat nih, ciri-ciri perempuan neraka, laisa laha imratun laisa laha ilal akhlak, kerjanya makan, kerjanya minum, hobinya restoran, nggak mau makan di rumah, kerjanya makan, minum, tidur, nggak punya keinginan sholat, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami, nggak ada. Ini ciri karakter perempuan penghuni neraka. Nauzubillahi min. Dan apa kata Nabi? Orang yang meminjamkan uang, pahalanya tahu? Tahu pahalanya? 18 kali lipat dari sedekah. Bayangin, 18 kali lipat dari sedekah. Ibu antum masuk rumah sakit, antum nggak punya lagi pinjaman, pinjam ke rentenir, dapat bunga. Saya bisa bantu, misalnya antum bilang, saya bilang ada Kang, tapi nggak banyak, cuma 1 juta. Aduh Kang, saya butuhnya 10. Gini aja, saya pinjemin antum 1, nanti yang lain pinjam lagi. Tapi nggak pakai bunga. Oh ya enggak lah, silakan pakai aja buat antum. Tapi akadnya minjem. Yang namanya pinjam itu tolong menolong. Saya pahalanya tahu 18 kali lipat dari sedekah. Antum wajib bayar. Kalau antum nggak bayar, maka ruh antum terkatung-katung antara bumi dan langit, nggak bisa masuk surga. Hati-hati loh. Nabi pernah tidak mau menyolatkan jenazah yang ada hutangnya. Kenapa? Karena Nabi jijik sama mayat yang ada hutang. Ketika Allah ingin seorang hamba bertemu dengannya, Allah akan berikan dia kesusahan. Kesusahan itu adalah sebuah surat undangan yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mau datang kepada Allah. Begitu dia datang, dia angkat tangan, Allah, Allah, Rabbi, Allah. Disitulah saat dia bertemu dengan Allah. Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Ada 5 penyebab uang cepat habis di dalam Al-Quran. Yang pertama, boros. Surat Al-Isra ayat 26. Yang kedua, pelit atau kikir. Surat Al-Baqarah ayat 268. Yang ketiga, tidak mau bersedekah. Surat Al-Hadid ayat 18. Yang keempat, tidak mau sholat. Surat Toha ayat 132. Yang kelima, tidak mau memberi nafkah kepada keluarga. Surat Saba ayat 39.